Halo, perkenalkan kami dari kelas 12 IX2 Dengan saya Rina Sari. Saya Teresia Dewi. Di sini kami akan menceritakan sedikit tentang sejarah Karaton Kusumanegara yang berada di kota Skadau. Istana Kusumanegara Sekadau adalah bangunan bersejarah yang berkaitan erat dengan sejarah kerajaan di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sekadau yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau memiliki kaitan erat sejarah berdirinya Istana Kusumanegara. Saat ini, Raja Istana Kusumanegara Sekadau adalah Y.M. Gusti Muhammad Effendi, bergelar Pangeran Agung Sri Negara II. Nama Sekadau sendiri berasal dari salah satu batang pohon yang banyak tumbuh liar di muara sungai. Masyarakat zaman dahulu menyebutnya Batang Adau, sehingga kawasan yang ramai sebagai jantung pusat pemerintahan. Adau sendiri sejenis pohon yang keras seperti kayu besi atau belian yang banyak tumbuh di daratan Sekadau. Versi lain, nama Sekadau dari sebutan dari bahasa masyarakat setempat, Baru Adau, yang artinya baru melihat. Hal ini merupakan kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang biasa melihat barang aneh, dan baru melihat sering dinamakan barang adau. Istana Kusumanegara Sekadau beralamat di Jalan Kusumanegara, Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Ciri khas umum seperti pada keraton lainnya di Kalimantan Barat, Istana Kusumanegara Sekadau berada di pinggiran sungai. Kali ini berada di pinggiran Sungai Sekadau, yang merupakan anak dari Sungai Kapuas yang tidak jauh dari Istana Kusumanegara Sekadau. Pada awalnya, puncak pemerintahan Kerajaan Sekadau berdiri di tahun 1780-an, berada di daerah Kematu atau sekitar 3 km di sebelah hilir Rawak, yang dipimpin oleh Raja pertama Sekadau, Pangeran Engkong, dan mempunyai 3 putra, di antaranya Pangeran Agong, Pangeran Kadar, dan Pangeran Senarong. Setelah raja pertama wafat atau Pangeran Engkong, kerajaannya diwariskan dan diteruskan ke putra yang kedua, yaitu Pangeran Kadar. Pemilihan raja jatuh ke anak kedua raja, bukan anak pertama, sebab Pangeran Kadar memiliki sifat yang lebih bijaksana dibandingkan dengan kakak dan adiknya. Setiap keputusan pasti ada ketidakpuasan. Kakak tertua Pangeran Kadar, yaitu Pangeran Agong, merasa tidak puas dan memilih pergi dari kerajaan dan meninggalkan Sekadau ke daerah Lawang Kuari, dan Pangeran Senarong ke kerajaan Belipang. Selanjutnya, wafatnya Pangeran Kadar, tempuk kerajaan dipegang oleh putra mahkota Pangeran Suma. Pangeran Suma merupakan putra yang memiliki ilmu agama Islam yang tinggi karena dulunya pernah belajar menjalankan dan mendalami agama Islam di kerajaan Mempawah. Hingga masa pemerintahannya Pangeran Suma, agama Islam di Sekadau meningkat pesat dan ibu kota kerajaan dipindahkan di Kampung Sungai Bara dan mendirikan masjid dekat kerajaannya. Setelah Pangeran Suma wafat, lalu digantikan oleh putra mahkota Abang Todong, bergelar Sultan Ani. Salah satu pustaka peninggalan Istana Kusumanegara Sekadau adalah 4 buah meriam yang berada di depan istana, yang sekarang telah dibangun rumah meriam agar terjaga dan lestari. Meriam Istana Kusumanegara Sekadau ini menurut cerita yang berhembus di kalangan keraton, bahwa barang siapa yang bisa menggerakkan meriam tersebut seorang diri tanpa alat dan bantuan apapun,
hanya dengan tangannya, maka dia adalah merupakan keturunan kerajaan asli. Anda penasaran apakah Anda merupakan keturunan asli Raja Sekadau? Boleh mampir untuk mengunjungi Istana Kusuma Negara Sekadau. Puing tiang bangunan Istana Kusuma Negara Sekadau berada di depan samping kanan bangunan baru istana. Puing tiang yang terdapat 3 kayu ini berdiri kokoh sampai saat ini, sebagai simbol yang menguatkan keberadaan bangunan Istana Kusuma Negara Sekadau.